Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piska Eka Widya. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian sastra saya dengan judul Struktur dan Fungsi Cerita Rakyat Nusantara Sulawesi serta kaitannya dengan bahan ajar SMP, Kajian Strukturalisme Naratologi. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, cerita rakyat sebagai folklore yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian cerita rakyat sebagai karya sastra yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur dan fungsi pada cerita rakyat Nusantara khususnya kawasan bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi. Yang keempat, alasan penulis memilih sumber data karena cerita rakyat merupakan wujud ekspresi suatu budaya yang ada di masyarakat melalui tutur sebagai aspek budaya serta susunan nilai sosial masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, cerita rakyat sebagai teks hikayat pada pembelajaran sastra di SMP. Bagian kedua yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum diketahui struktur cerita rakyat Sulawesi pada kajian strukturalisme naratologi. Yang kedua, belum diketahui struktur cerita rakyat Sulawesi pada kajian strukturalisme naratologi. Yang ketiga, belum diketahui nilai-nilai yang diungkapkan pada cerita rakyat Sulawesi dalam kajian strukturalisme naratologi. Dan yang keempat, belum diketahui kesesuaian struktur dan fungsi cerita rakyat Sulawesi dengan bahan ajar SMP. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu struktur cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Yang kedua, fungsi cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Yang ketiga, kesesuaian cerita rakyat Sulawesi dengan bahan ajar SMP. Setelah ada pembatasan masalah, lanjut pada rumusan masalah. Rumusan masalah juga diambil dari batasan masalah. Yang pertama, bagaimanakah struktur cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Yang kedua, bagaimanakah fungsi cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Dan yang ketiga, bagaimanakah kesesuaian cerita rakyat Sulawesi dengan bahan ajar SMP. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan struktur yang terdapat pada cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi yang terdapat pada cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan kesesuaian cerita rakyat Sulawesi dengan bahan ajar SMP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menafsirkan struktur dan fungsi yang terdapat pada cerita rakyat Sulawesi dengan kajian strukturalisme naratologi. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca dan semua pihak yang berkepentingan, khususnya pada bidang sastra. Yang ketiga, menambah referensi ilmu pengetahuan pada bidang ilmu sastra yang berkaitan dengan kajian strukturalisme naratologi. Selanjutnya yang ke bagian poin manfaat praktis itu ada 4. Pada umumnya ada 3, dikhususkan pada pendidik, pembaca, dan peneliti. Pada pendidik yaitu memberikan referensi tambahan untuk pembelajaran sastra. Yang kedua, bagi pembaca, memberikan informasi kepada pembaca mengenai struktur dan fungsi pada cerita rakyat Nusantara Sulawesi. Yang ketiga, bagi peneliti atau bagi peneliti lain yaitu sebagai tinjauan pustaka dan referensi bahan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Kemudian masuk pada bab 2, kajian relevan. Kajian relevan di sini menggunakan artikel. Yang pertama,
Artikel yang dituju yaitu atau yang diteliti oleh Wahyu Al-Hidayat, Endang Dwi Sulistyowati, Alfian Rohmansyah, yang merupakan mahasiswa Universitas Mula Warman. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul Struktur dan Fungsi Cerita Rakyat Benayu, versi Desa Sepala Dalung, Kabupaten Tanah Tidung, Kajian Strukturalisme Naratologi. Yang kedua, Mardiatna, yaitu juga pada tahun 2019 dengan judul Struktur, Konteks, dan Fungsi Cerita Rakyat Karang Kamulian. Tujuan penelitian ini mengkaji aspek struktur, konteks, dan fungsi. Kemudian subjek yang digunakan adalah cerita rakyat Karangmulian, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang disusul dengan analisis. Yang terakhir yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, yaitu Laila dan Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul penelitian Struktur dan Kaidah Kebahasaan Cerita Rakyat dalam BSA Bahasa Indonesia kelas 10 SMA tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini BSA atau Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pada kajian teori, yang pertama cerita rakyat Nusantara, kemudian fungsi cerita rakyat, jenis cerita rakyat, dan yang kedua yaitu strukturalisme naratologi menurut A.J. Grimais, kemudian fungsi dan strukturalisme. Nah, pada bagian strukturalisme, teori Grimais terdiri dari struktur aktan dan struktur fungsional. Struktur aktan adalah struktur naratif yang fundamental yang mendasari seluruh teks. Struktur aktan mempunyai 6 peran yang tersusun dalam 3 posisi, yaitu subjek dan objek, pengirim dan penerima, serta penolong dan penentang. Model aktan terdiri dari 6 kategori, yaitu pengirim adalah sebagai seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber ide dan fungsi sebagai penggerak dalam suatu cerita. Pengirim menarik subjek untuk memunculkan suatu objek. Penerima adalah suatu bentuk yang dimunculkan berdasarkan subjek dan objek. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama, ini dimulai dari judul. Kemudian lanjut pada struktur dan fungsi cerita rakyat yang di bawahnya menggunakan teori strukturalisme naratologi A.J. Grimais. Sebelah kanannya itu dilanjut dengan bahan ajar atau bahan ajar sastra. Nah, yang di bawahnya menurut Rahmanto yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kebudayaan, psikologi, dan bidang budaya. Mohon maaf, tadi yang Rahmanto bagian pertama itu adalah aspek kebahasaan. Nah, kemudian keduanya dari struktur dan bahan ajar digabungkan menjadi menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan teori yang digunakan. Kemudian tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian waktunya, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu penyelesaian dari pembuatan proposal hingga selesai, yaitu dalam kurun waktu 6 bulan dimulai dari bulan Juni hingga November 2022. Kemudian ada subjek dan objek.
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini berupa kumpulan cerpen Nusantara, Sulawesi. Kemudian, untuk objek penelitian, objek atau sering disebut dengan sampel penelitian yaitu bagian dari suatu persoalan yang akan diteliti. Objek pada penelitian ini adalah struktur dan fungsi yang terdapat kumpulan cerpen Nusantara Sulawesi dan bahan ajar yang disesuaikan dengan penelitian ini. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini ada deskriptif kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang pertama, mengumpulkan data melalui studi pustaka. Yang kedua, membaca secara seksama dan membaca berulang kali. Yang ketiga, menentukan kumpulan cerita rakyat Nusantara Sulawesi. Dan yang keempat adalah menelaah data berupa struktur dan fungsi yang terdapat pada kumpulan cerpen Nusantara Sulawesi yang telah ditentukan sebagai objek penelitian yang akan dianalisis. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu human instrument, dalam artian peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan seperangkat alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian, antara lain alat mencatat seperti buku, pena, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya masuk pada teknik pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa ketekunan dan kecermatan. Ketekunan dan kecermatan dimaksudkan sebagai proses pengamatan pengambilan data yang dilakukan secara teliti hingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini diuji dengan menggunakan cara triangulasi yang dapat dilakukan dengan dosen pembimbing atau teman sejawat. Kemudian masuk pada metode dan teknik analisis data. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan atau peristiwa dan hasil penelitian dikemukakan dalam bentuk deskriptif kalimat. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara yang pertama, memahami dan membaca dengan cermat cerita rakyat yang dipilih, kemudian mengidentifikasi struktur pada setiap cerita rakyat yang dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fungsi cerita rakyat yang sudah dibaca. Yang keempat, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fungsi cerita rakyat yang sudah dibaca. Kemudian, mengidentifikasi cerita rakyat Sulawesi sebagai bahan pengajaran. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan mengenai analisis yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah kumpulan daftar pustaka. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.